Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu semua dengan pembelajaran bahasa Belanda untuk ilmu hukum. Baik, pada kesempatan ini kita sudah masuk ke dalam pelajaran 5 yaitu Het Administratief Recht. Ya, silakan persiapkan buku Anda di halaman 132. Kita akan mulai pembelajaran. Nah, di halaman 132 pada kesempatan ini ya, saya hanya sekedar ingin mengingatkan sebelum kita memulai pembahasan ya beberapa kalimat yang akan kita terjemahkan dan juga akan kita bahas mengenai materinya tentang beberapa konsep kalimat atau konstruksi kalimat di dalam bahasa Belanda. Ya, yang pertama kalimat berita biasa seperti ini ya yang tertera di layar Anda. Ya, ada kalimat inversi ya. Oke. Kalimat perfektum dan kalimat pasif. Kalimat berita biasa. Konstruksinya adalah subjek, ya, PV, dan res. Oke. Biasanya yang menjadi PV adalah kata bantu, seperti sein, haben, seperti itu. Kemudian juga ada kalimat inversi. Inversi itu keterangan yang mendahului suatu kalimat, ya. Dan res itu berganti tempat dengan subjek. Jadi res mendahului kalimat tersebut atau keterangan mendahului kalimat tersebut, PV kemudian subjek. Oke. Kemudian ada kalimat perfektum. Subjek, PV, res dan predikat. Bentuk ketiga. Ya. Nah, subjek PV selalu biasanya haben. Kalau enggak haben terkadang juga ada is tapi itu tidak terlalu banyak. Is atau sein gitu tapi tidak terlalu sering. Yang sering lebih digunakan haben. Kemudian ada res dan ada predikat. Predikat dalam artian kata kerja dalam bentuk ketiga. Ya, yang biasa diawali dengan GE seperti itu. Oke. Kemudian untuk kalimat pasif. Kalimat pasif ya, kalimat yang lebih menitik beratkan kepada aksi, tidak kepada pelakunya, ya. Jadi subjek PV dan PV-nya biasanya worden atau word, ada huruf DT di belakangnya. Kemudian ada res dan predikat. Tentu predikatnya juga kata kerja bentuk ketiga. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Teks-teks di kalimat pelajaran 5 ya. Saya akan membacakan teks-teks di pelajaran 5 dan saya berharap Anda juga mengulang dengan mandiri. Baik, kalimat 1. Tot het publiekrecht behoort ook het administratief recht. Tot het publiekrecht behoort ook het administratief recht. Publiek kita menekannya dengan li, di li-nya. Publiek, recht. Ini adalah kata majemuk. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah mengenal kata majemuk. Oke. Kemudian behoort, ya, ditekan di o-nya yang double 2. Ook, het administratief. Kita menekannya di tief, recht. Oke. Kalimat 2, ya. Het verschil tussen staatsrecht en administratief recht is niet altijd duidelijk. Het verschil tussen staatsrecht, dipanjangkan staatsrecht, maka titik tekannya adalah sta, begitu. Kemudian staatsrecht en administratief recht is niet altijd. Kita membacanya dengan altijd. I dan J dibaca E, altijd. Kemudian duidelijk. Duidelijk. I dan J di sini dibaca ek seperti ucapan pilek, keselek begitu, ya. Jadi ada I dan J dibaca A, altijd. I dan J dibaca ek, duidelijk. Oke. Yang ketiga. Ya. Meestal omschrijft men administratief recht als de rechtsregels die betrekking hebben op het bestuur door de overheid. Ya. Ini meestal kita tekan di E-nya yang double E. Omschrijft. I dan J di sini baca E. Omschrijft. Huruf T di belakangnya harus terucap. Ya, terucap. Men administratief recht als, ini als. De rechtsregel. Ini rechtsregel adalah kata majemuk.
ya, ada huruf S di tengah-tengah kata tersebut, kemudian ada juga huruf S di belakangnya. Kita harus mengucapkannya itu, ya, ada ucapan seperti huruf S seperti itu. Kemudian die betrekking hebben op het bestuur. Bestuur U dipanjangkan sedikit karena memang ditekan di situ, dan cara ucap U adalah ucap U Belanda, ya, U seperti itu, bestuur, oke, door the overhead, oke. Yang keempat, besturen is meer dan alleen het uitvoeren regels die door de wetgevende macht zijn gemaakt. Ya, besturen di sini U-nya tidak 2 seperti bestuur yang ada di nomor 3, tapi tetap kita membacanya panjang karena itu adalah suku kata terbuka. Ya, kemudian ada meer, ini meer, ya, juga dibaca panjang. Alleen, kita membacanya alleen, juga dibaca panjang. Kemudian ada outvoeren, fu di sini membacanya U Indonesia. O dan E kita membacanya dengan U Indonesia. Regels biasa, ya, G kita baca KH, D door yang panjang, the wetgevende, macht, huruf T-nya diucapkan, zijn gemaakt, ma panjang dan T-nya diucapkan. Oke. Kemudian nomor 5, ya, the overhead beperkt zich in de praktijk niet tot het uitvoeren van wettelijke bepalingen. De overheid beperkt zich, ini bacanya zich, ya, in de praktijk, I dan J, ek, ya, seperti Indonesia, praktek begitu, dibacanya sama, ya, niet tot het uitvoeren seperti nomor 4 tadi, van wettelijke, ini wettelijke, ya, bukan wettelijk, tapi wettelijke, bepalingen, tekan di pa-nya, bepalingen, oke. De overheid beperkt zich in de praktijk niet tot het uitvoeren van wettelijke bepalingen. Oke, yang keenam, tegenwoordig, ya, houdt de overheid zich bezig met steeds meer verschillende gebieden van de samenleving, zoals energievoorziening en milieu. Nomor 6, sekali lagi. Tegenwoordig, ya, houdt de overheid zich bezig, ini bezig, met steeds meer verschillende gebieden. Tekan di B-nya, gebieden, van de samenleving, zoals, ini kita membacanya zoals, ya, energievoorziening en milieu. Energievoorziening en milieu. Oké, nomor 7. Door deze enorme uitbreiding is het voor de wetgever niet meer mogelijk alles precies in regels vast te leggen. Door deze enorme uitbreiding is het voor de wetgevende niet meer mogelijk alles precies in regels vast te leggen. Ya, ini door deze enorme, membacanya enorme, di no-nya ditekan, ya. Outbreiding membacanya biasa, kemudian voor juga begitu, wetgever ditekan di G-nya, wetgever. Is niet meer, ini mogelijk, I dan J, dibacanya mogelijk. Alles, biasa, alles, ya, persis. Kemudian in regels, ada S, vast te leggen. Nomor 8. De wetgever legt alleen nog maar de hoofdlijnen van de beleid in regels vast. Ya, saya ulang sekali lagi. De wetgever legt alleen nog maar de hoofdlijnen van de beleid in regels vast. Oke. Hoofdlijnen, ya, di bahasa Inggris dikenal dengan headline gitu, ya. Hoofd dan line.
line seperti line gitu. Ya, kemudian ini beleid bisa diucapkan Regels dan fast juga seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 9. Ja. Tegen deze achtergrond kunnen we administratiefrecht nu beter omschrijven. Tegen deze achtergrond kunnen we administratiefrecht nu beter omschrijven. Oke, ini kita membacanya tegen, ya, achtergrond, achtergrond. Kunnen, ini kita membacanya kunnen. We, tidak we, artinya sama, kami atau kita, di dalam Inggris ataupun Belanda, cara ucapnya saja yang berbeda. Ya. We, administratif, kemudian ada nu, tidak nu, tetapi nu, oke, beter omschrijven. Schrijven. Oke. 10. Het geeft de regels met betrekking tot de overheidsbemoeienis met de maatschappelijk leven. Ya. Geef, kita membaca geef, de regels, kemudian ada overhead, bemoeienis, ya. Nah, ini ada U, ada O, E, dan I. O, E dibacanya U, kemudian ada huruf I, yang kemudian disambut dengan E lagi. Jadi membacanya bemoeienis. Oke, di situ ditekan bemoeienis. Oke. Kemudian ini juga maatschappelijk. Maatschappelijk leven. Baik, demikian cara membacanya. Kita akan coba bahas nanti masing-masing subjek dan PV maupun keterangannya. Untuk kalimat 1, ya. Di sini ada tot het publiek recht. Tentu ini adalah bentuk kalimat inversi karena didahului oleh kata depan, ya. Dan kata depannya menjadi satu frasa keterangan, ya, sampai kepada publiek recht. Kemudian behoort ini adalah kata kerja yang berfungsi di sini sebagai PV, ya, PV. Kemudian juga subjeknya adalah het administratief recht tentunya, ya. Ini menjadi subjek. Kemudian di sini juga behoort memiliki bentuk dasar behoren, ya. Begitu. Behoren. Dan artinya adalah dalam hukum publik termasuk juga hukum administratif, seperti itu. Oke, untuk kalimat 2, ya, het verschil tussen staatsrecht, bla bla bla, dan ini adalah bentuk konstruksi kalimat biasa, ya. Yang menjadi subjek tentu di sini adalah het verschil sampai kepada recht, ya. Kemudian is menjadi PV. Nah, ini adalah hal yang sederhana. Kalau seandainya Anda perhatikan, setiap kalimat yang ada is-nya, maka is biasanya menjadi PV. Oke. Kemudian niet altijd duidelijk itu adalah res, keterangan, dan tidak ada kata kerja lain di sini. Ya. Artinya adalah perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi tidak selalu jelas. Ya. Kemudian kalimat 3, meestal kita tahu ini adalah biasanya kata keterangan. Oke. Sehingga kita bisa mengklasifikasikan ini kepada res begitu. Kemudian ada omschrijf, ya. Omschrijf. Jadi biasanya kalau kalimat diawali res, maka ini adalah kalimat inversi. Sehingga konstruksinya menjadi keterangan dulu, kemudian baru PV, ya. Jadi di sini omschrijf menjadi PV tentunya. Dan setelah PV biasanya subjek, ya. Man kita terjemahkan dengan orang, dan kita menerjemahkannya juga, kita mengklasifikasikannya juga sebagai subjek. Dan kemudian ada administratif recht, als de rechtregel, itu pasti menjadi res. Oke. Ya, kalimat ini dihubungkan dengan di, ya, betrekking hebben op, bla bla bla. Dan ini adalah menjadi, ya, ini menjadi PV-nya di sini. Jadi ini ada PV kedua di sini, ya. Menandakan ini adalah dua buah kalimat yang dihubungkan dengan yang dihubungkan dengan di. Oke. Tetapi
gabungan antara induk kalimat dengan anak kalimat nih. Di anak kalimatnya dia tidak ada subjeknya lagi begitu, ya. Ini juga keterangan semuanya. Oke. Artinya biasanya orang mendefinisikan hukum administrasi sebagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintah, ya. Ada kata-kata omschrift, ya. Omschrift di sini adalah bentuk kata kerja yang berubah bentuk karena mengikuti subjek orang, ya, subjek man. Nah, bentuk dasar dari omschrift, ya, adalah omschrijven. Kita cukup menghilangkan T dan merubah F menjadi V. Jadi omschrijven. Kenapa diakhiri omschrijven ini dengan huruf T atau dirubah menjadi bentuk stam plus T-nya? Karena subjek di sini, man, itu ada dianggap subjek tunggal. Ya, jadi kita harus ikuti aturan ketika subjek orang ketiga tunggal, maka PV harus bentuk stam plus T. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut di kalimat keempat. Ya, besturen is meer dan alleen, bla 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 bla. Di sini yang menjadi subjeknya tentu besturen. Mungkin Anda akan mencari, ketika Anda nanti mencari di kamus, ya, besturen itulah kata kerja. Nah, ini ada sedikit unik. Terkadang memang kata kerja bisa kita jadikan subjek, tapi tidak lazim memang, gitu ya. Kemudian PV-nya tentu is. Oke, PV-nya tentu is. Meer dan alleen dan selanjutnya ini bisa dikategorikan ke dalam res, ya, karena ada kata kerja, juga ada kata sifat dan segala macam ada di sini. Kemudian ada dihubungkan dengan di, jadi ini juga merupakan dua buah kalimat yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat, ya. Door wet gevendermag, ini adalah res juga. Zijn adalah PV. PV untuk kalimat kedua tentunya, ya. Kemudian kita lihat ada gemaakt. Ya, gemaakt ini adalah kata kerja. Dan di sini dia bentuk ketiga, oke. Nah, jadi ketika gemaakt ada dalam bentuk ketiga, kita bisa menentukan apa bentuk dasarnya, ya. Gemaakt itu adalah maken dengan menghilangkan G di depan dan huruf T di belakangnya ditambahkan N. Seperti itu. Oke. Dan artinya adalah mengelola lebih dari sekedar pelaksanaan aturan-aturan yang dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang. Oke. Kalimat 5, ya. The overheads beperkt, tentu di sini sudah ketahuan the overhead itu artinya pemerintah, ya, dari tadi kita sudah terjemahkan. Ini ketahuan udah ini jadi subjeknya. Beperkt, huruf T di belakangnya, ya. Ini adalah kata kerja yang kemudian bentuk stam plus T, ya. Dan dia di sini menjadi PV. Oke, ini zich in praktik bla 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 bla. Di sini dia menjadi res, ya, ini adalah keterangan. Kemudian juga van the wet adalah kepalingan, ini juga keterangan, ya. Kenapa saya pisahkan keterangan pertama dan keterangan kedua? Karena keterangan ini sudah ada dipenggal atau dipisahkan dengan kata depan van, ya. Jadi kalau seandainya ada suatu frasa yang biasanya didahului oleh kata depan, seperti misalnya di sini ada van atau misalnya via atau met dan segala macam, biasanya itu keterangan yang lebih mendetailkan frasa tersebut, gitu ya. Nah, ini terjemahannya adalah pemerintah dalam prakteknya tidak membatasi diri terhadap pelaksanaan dari ketentuan undang-undang. Maksudnya adalah pemerintah tidak strict, gitu ya, hanya sebatas melaksanakan saja, ya. Bentuk pengelolaan itu tidak hanya sekedar melaksanakan saja, gitu ya. Nah, di sini juga ada praktek di sini, ya, kita menerjemahkannya juga dengan praktek. Beperk itu artinya membatasi, ya. Jadi beperk di sini, kemudian ada zich. Zich itu artinya self, ya, myself, himself gitu di Inggris. Nah, zich artinya membatasi, tapi membatasi diri sendiri, bukan membatasi orang lain, ya. Jadi kalau pengucapan zich itu biasanya dikenakan kepada diri sendiri gitu. Nah, kemudian ada beperks, kita udah tahu bahwa ini pasti bentuknya stam plus T. Sehingga kalau kita cari bentuk dasar, kita tinggal hilangkan T-nya saja, tambahkan EN menjadi beperken, seperti ini.
Ya, kenapa di sini PV-nya adalah stang plastik? Karena subjeknya ini adalah bentuk tunggal. Overhead di sini adalah pemerintah pusat, satu saja. Ya, pemerintah kalau cuma satu berarti dia pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah itu biasanya kan banyak, ada provinsi ataupun kota, sehingga biasanya kalau dia bentuk jamak dia akan menjadi overhead, ya tidak overhead. Ya, baik kita lanjut di kalimat 6. Tegenwoordig, tegenwoordig artinya adalah pada saat ini atau nowadays kalau di Inggrisnya. Nah kita sudah tahu kalau keterangan sudah mendahului kalimat ini inversi, ya kita bisa masukkan ini ke dalam keterangan atau rest, ya. PV-nya house, ada huruf T di belakangnya, biasanya itu udah ketahuan bahwa ini adalah subjeknya tunggal, begitu ya. Ini subjeknya tunggal dan si house di sini sudah menjadi PV. Ini juga ditambah diyakinkan lagi dengan ada the overhead, seperti yang dijelaskan di awal di kalimat 5, overhead di situ kan satu, ya. Oke. Nah, kemudian ada zich bezig, ini juga termasuk nanti adalah kategori PV, ya. Karena house bezig itu adalah satu kata kerja yang sama. Di pembelajaran sebelumnya yang seperti yang saya jelaskan bahwa ada kata kerja dalam bahasa Belanda yang dia bisa dipisah. Dalam artian dalam satu kalimat dia akan terletak dalam di ujung kalimat ataupun di awal kalimat salah satunya, ya. Kemudian ada met state meer verschillende gebieden, ini adalah crash. Dan gebieden di sini ingat walaupun dia diawali oleh GE tapi dia bukan kata kerja, dia kata benda, ya. Nah, ini artinya bidang-bidang. Oke. Kemudian van the samenleving ini juga adalah res. Kenapa saya pisahkan? Seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah diawali oleh kata depan. Sehingga kata depan yang mengawali suatu frasa berarti dia membentuk keterangan-keterangan baru yang kemudian bertujuan memperjelas kalimat tersebut, ya. Kemudian ada zoals. Ini juga kata kerja. Maaf, ini adalah kata keterangan juga, ya. Dan arti atau terjemahan dari kalimat ini adalah pada saat ini pemerintah semakin melibatkan diri dalam banyak bidang-bidang kehidupan seperti penyediaan energi dan lingkungan. Kata-kata semakin banyak, ya, semakin melibatkan diri. Semakin itu diterjemahkan dari mer, semakin. Kemudian ada melibatkan diri itu kita menerjemahkan dari bezighoud. Bezighoud itu artinya melibatkan diri. Zich bezighoud, ya, zich bezighoud itu melibatkan diri. Kemudian dalam banyak bidang itu adalah verschillende, berbagai bidang, bisa verschillende berbagai, gebieden adalah bidang-bidang. Samenleving kehidupan, ya. Kemudian seperti penyediaan energi, energievoorziening itu penyediaan energi, dan milieu adalah lingkungan, ya. Nomor 7, door deze itu udah ketahuan ini adalah kata depan. Kalimat ini diawali oleh kata depan, jadi tinggal kita harus mencari frasanya sampai di mana, ya. Dan kita lihat di sini ada is. Ya, seperti yang kita ketahui pasti is itu menjadi PV. Kita kategorikan PV. Berarti kalau ini sudah diawali kata depan kalimatnya, kemudian kita udah tahu isnya di mana ataupun PV-nya di mana, ya berarti antara is tadi sampai ke awal kalimat itu bisa dimasukkan ke dalam res karena bentuk inversi pasti didahului oleh keterangan, ya, ini kalimat inversi. Baik, kemudian ada di sebelah kanan dari PV ini udah pasti menjadi subjek, ya. Nah, sampai di sini. Oke, sampai di sini. Kemudian juga selanjutnya, ya. Kemudian ini ada need, meer, mogelijk, bla bla bla. Ini juga menjadi res tentu. Ya, in regels. Ini kemudian juga menjadi res. Kemudian fast, ini adalah predikat, ya. Karena kita sudah tahu tadi ada PV-nya is. Jadi kata kerja yang lain adalah predikat. Kemudian ada juga leggen. Leggen ini juga predikat. Kenapa? Karena fast dan leggen adalah satu kata sebenarnya.
sama dengan Beziehhouden tadi. Ya, di kalimat ke-6 kita ketemu dengan Beziehhouden, Beziehhoud. Ini satu kata. Kemudian juga seperti halnya fast dan legen adalah satu kata. Tapi kemudian dia bisa terpisah letaknya di dalam sebuah kalimat. Oke. Ini kata dasarnya adalah fast legen. Ya. Terjemahannya adalah dikarenakan oleh perluasan yang luar biasa ini, maka pembuat undang-undang tidak mungkin menetapkan semua aturan sama persis. Ya. Ada kata-kata ini di sini, luar biasa ini gitu. Ini adalah terjemahan dari Deze. Ya, Deze di sini adalah refer to dari zich Beziehhouden. Oke, dari keterlibatan pemerintah itu. Ya, refer to-nya ke keterlibatan pemerintah. Baik, nomor 8 kita lanjut. Ya, ini adalah bentuk kalimat konstruksi kalimat biasa. Tentu ini the wetgever bisa menjadi subjek. Kemudian ada leg, ya ini menjadi PV tentunya karena ada kata kerja yang diakhiri dengan huruf T, ya, dan pasangannya di sini. Kemudian alleen nogmaal. Kemudian ini menjadi keterangan tentu, ya, setelah subjek PV pasti keterangan. Kemudian ada maar, dan hoofdlijn juga merupakan keterangan, tapi dengan frasa yang berbeda karena bentuknya menjelaskan. Van het beleid, kemudian juga merupakan keterangan. In regels juga keterangan. Ya, kita bisa terjemahkan kalimat ini dengan pembuat undang-undang hanya menetapkan garis-garis besar kebijakan dalam aturan-aturan. Ya, alleen nog maar itu diterjemahkan dengan hanya menetapkan aturan-aturan, ya, hanya menetapkan gitu ya. Kemudian kita masuk ke nomor 9. Oke, pada kalimat 9, tegen deze armenomen. Nah, tegen sudah ketahuan ini adalah kata keterangan. Jadi, kita tinggal mencari sampai di mana frasa keterangan tersebut, ya. Nah, sampai kepada achtergrond. Kenen itu adalah kata bantu, kata kerja bantu. Di sini pasti berfungsinya sebagai PV. Ada we, ini juga pasti subjek, ya, karena artinya kami. Oke. Jadi ini bentuk inversi kalimatnya. Juga ini sampai di sini, sampai better, itu adalah keterangan juga. Ya, ada omschreven. Ini adalah kata kerja, ya. Omschreven adalah kata kerja. Karena sudah ada PV, jadi kata kerja lain di dalam kalimat ini pasti akan menjadi predikat tentunya. Terjemahannya adalah, dengan latar belakang ini, ya, kita sekarang dapat mendefinisikan hukum administrasi negara dengan lebih baik. Oke. Nah, untuk kalimat 10, ya, tentu di sini het geeft. Nah, ini het-nya menjadi subjeknya, ya. Kemudian geeft itu adalah PV karena subjek ini tunggal, kemudian PV-nya adalah stam plus T sehingga bentuknya adalah geeft dan bentuk ada huruf T di belakangnya. The regels met betrekking, ya, ini adalah res. Oke. Keterangan, ya, atau sisa dari kalimat. Kemudian met skapelijk itu adalah termasuk juga res. Nah, sedangkan leven ini adalah kata kerja, ya. Kata kerja, jadi jenisnya kita masukkan nanti ke dalam predikat. Nah, dan terjemahannya adalah itu memberikan aturan-aturan yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat. Oke. Nah, ini kata keterangan atau res di sini dibagi menjadi minimal setidaknya ada 2, ya. Nah, ini res pertama, kemudian dijelaskan lebih detail lagi oleh res kedua, ya. Oke. Kemudian kita sedikit lanjut dengan kata kerja yang memiliki pasangan dengan kata depan. Sama halnya dengan bahasa Indonesia juga, ya, ada kata-kata tertentu, kata kerja tertentu misalnya memiliki pasangan dengan kata depan. Di bahasa Inggris juga kita kenal. Ya, jadi di sini ada 6 contohnya berdasarkan teks yang sudah kita bahas tadi, ya. Ada behorentot, ini kita temukan di kalimat 1, ya, termasuk dalam ada verschil tussen, ya, perbedaan antara, ini di kalimat 2 Anda temukan.
kemudian juga ada betrekking hebben op, ya, betrekking hebben op ada di kalimat 3, kemudian juga beper zich tot, terbatas pada, juga ada di kalimat teks ini. Kemudian ada bezig houden met. Nah, ini sedikit unik karena kita temukan bezig houden met itu tidak di dalam satu kata yang sama, tetapi ada kata yang di antara houdt dan bezig. Ini di kalimat 6. Coba Anda perhatikan. Houdtnya di sini, kemudian bezignya di sini. Oke. Nah, sebenarnya kata dasarnya adalah bezig houden. Nah, dan pasangannya adalah met. Oke. Kemudian juga misalnya houden van, ya, itu juga houden dan van adalah pasangan yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya mencintai atau menyukai. Sedangkan apabila houden itu tidak ada pasangannya dengan van, bisa saja houden itu artinya memegang, ya, hold kalau di Inggris. Oke. Demikian perkuliahan kita pada kali ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa.